Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mengawali masa prapaskah kita, masa puasa kita, masa penantian kita dengan Rabu Abu. Kalau dalam bahasa Inggris, Rabu Abu itu dikatakan Lenten Season. Dari kata yang akar katanya itu season for spring. Spring itu semi, musim semi. Ya, memang kita tidak mengenal 4 musim, tetapi di luar negeri sana ada 4 musim. Saya itu, mungkin Anda bertanya, ini pastor siapa ya? Betul? Mau tahu jawabannya? Nanya dong ya. Ya, saya itu Pastor Nana. Saya angkatan dengan Pastor Warno sejak kami novisiat. Hanya beliau itu nasibnya bagus, ya, karena bisa bertugas di sini. Kalau saya bertugasnya selamanya di rumah pendidikan. Saya juga baru pulang, baru pulang tadi malam. Saya ada rapat dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 di Roma untuk pendidikan para frater. Ya. Rapatnya sendiri hanya sampai tanggal 17. Jadi sekalian rapat, sekalian jalan-jalan. Karena sudah bayar mahal toh. Rugi kalau rapat pulang lagi. Walaupun setiap tahun masih ada rapat. Maka hari Jumat saya selesai rapat, hari Sabtu saya berencana waktu itu untuk berkunjung ke Padre Pio. Ya, tahu mungkin Bapak Ibu, Santo Padre Pio yang dapat stigmata ya. Semasa hidupnya dia menjadi pastor di rumah sakit dan mendapat stigmata. Stigmata itu tanda-tanda sengsaranya Yesus. Dan dia dapat stigmata di telapak tangannya. Jadi suka mengucur darah. Seperti waktu Yesus di salib. Dia dikanonisasi kalau nggak saya tahun 82. Meninggalnya sekitar tahun 65. Jadi saya berencana ke sana walaupun jauh dari Roma karena rapatnya sendiri di Roma. Tapi Roma saya sudah sering ke sana, jadi tidak ada yang tempat yang ingin dikunjungi. Saya berencana ke Padre Pio. Perjalanan 5 jam, ya, naik bis. Dan kebetulan pemimpin kami, Magister Jenderal Monsignor Tarpin juga bergabung. Jadi saya ada teman, ya. Di bis kita hanya berempat, berlima dengan supir. 5 jam perjalanan. Tetapi yang menarik di sepanjang perjalanan, baik di kiri maupun kanan, khususnya di daerah-daerah pedesaan, itu sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Karena di Roma sendiri masih dingin. Dan sedikit sekali pertanian. Jadi yang dilihat hanya gedung-gedung yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tetapi kalau kita keluar Roma, kita melihat pertanian di mana sudah mulai tumbuh tunas-tunas yang baru. Kendati masih dingin. Ya. Masa prapaskah adalah masa spring, mengawali spring tadi. Musim semi, musim tumbuhnya tunas yang baru. Jadi kalau saya melihat kiri dan kanan banyak pohon anggur yang masih belum jangankan berbuah, berdaun pun tidak. Karena biasanya kalau sudah panen anggur itu harus daunnya dipangkas, sehingga masih kelihatan ranting-ranting mati. Tetapi dalam beberapa pekan ke depan, bulan akan terlihat tunas yang baru. Itulah indahnya musim semi, kehidupan baru. Yang tadinya semuanya mati, ya, kecuali pohon pinus tidak mati. Semua pohon daunnya pasti akan gugur dan di musim dingin semua kelihatan mati, mengering, seolah-olah tidak ada kehidupan. Tetapi memasuki musim semi, kita akan melihat mulai tunas-tunas baru, tunas-tunas hijau, tanda sebuah kehidupan. Itulah juga masa prapaskah. Masa prapaskah yang diawali, yang sebentar lagi kita akan ditandai dengan abu di
dahi kita masing-masing adalah saat kita juga memperbaharui, saat tunas-tunas yang ada di dalam hidup kita diperbaharui. Terus apa yang harus kita perbaharui? Yang harus kita perbaharui adalah kita diajak memasuki masa prapaskah untuk memperbaharui persahabatan kita, untuk memperbaharui relasi kita dengan Yesus, dengan Allah sendiri. Liturgi gereja adalah liturgi juga yang seperti siklus alam. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panen, ada musim gugur. Kita pun dalam kehidupan kita sebagai manusia ada musim-musim seperti itu. Dan kita diajak memasuki masa prapaskah untuk memperbaharui, untuk melihat sejauh mana relasi saya dengan Yesus. Injil hari ini yang barusan kita dengar menawarkan 3 jalan, 3 cara, 3 jalan untuk mampu memperbaharui hidup kita dalam relasi kita dengan Allah. Yang pertama adalah apa tadi? Berdoa. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, beramal. 3 hal ini, 3 cara Yesus menawarkan kepada kita untuk merenewal, untuk memperbaharui supaya semangat persahabatan kita, relasi kita dengan Allah tumbuh kembali. Doa mengajak kita untuk menyadarkan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap saat, baik hidup kita sedang di atas maupun hidup kita sedang di bawah, baik sedang gembira maupun sedang susah, baik sedang sendiri maupun sedang bersama dengan yang lain. Ya, menyadarkan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap saat. Tetapi juga doa mengajak kepada kita tidak hanya sekedar menyadari Allah yang hadir, tetapi juga untuk menyadari bahwa kita pun setiap hari harus hadir di hadapan Allah. Maka tadi dikatakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah kunci, karena Allah yang melihat yang tersembunyi akan melihatnya. Doa selain menyadari kehadiran Allah, tapi juga mengajak kita untuk hadir di hadapan Allah. Yang kedua adalah puasa. Puasa tidak hanya sekedar makan dan minum, tidak hanya sekedar mengurangi apa yang ingin kita kurangi, apalagi masa prapaskah 40 hari, waktu yang bagus untuk diet atau diet. Bukan itu tujuannya. Puasa bukan hanya sekedar mengurangi makan dan minum, tetapi puasa adalah melepaskan apapun, termasuk makanan dan minuman, yang mampu atau yang kadang menghalangi hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Ketika kita sedang makan, ada orang yang ingat Tuhan, tapi ketika kita sedang makan, banyak orang yang tidak ingat pada yang diingat adalah enak sekali nih makanan. Ya. Jadi kita diajak dalam berpuasa untuk menghilangkan segala sesuatu, melepaskan apapun termasuk makanan dan minuman yang mampu menghalangi relasi kita dengan Tuhan, yang mampu menghalangi saya hadir di hadirat Allah, atau yang mampu menghalangi kemampuan kita untuk merasakan kehadiran Allah. Dan yang ketiga adalah sedekah atau amal kasih, bentuk pelayanan kepada orang lain. Selama masa prapaskah kita diajak untuk melihat cara-cara kita untuk lebih murah hati kepada sesama kita, seperti Allah sendiri murah hati kepada kita. Kalau kita menyadari di pagi hari ketika kita bangun betapa begitu murah hatinya Allah, saya masih bisa bangun, saya masih bisa menggerakkan segala tubuh saya masih bisa bernapas. Karena mungkin ada orang-orang yang ketika bangun pagi
sudah lupa untuk menggerakkan kaki dan tangannya, sudah tidak bisa lagi menggerakkan kaki dan tangannya, sudah tidak bisa lagi loncat dari tempat tidur. Nah, maka mari di masa Prapaskah kita diajak untuk beramal, untuk merasakan kasih Allah dan membantu orang lain pun dengan perbuatan kita, dengan kebaikan kita, untuk mampu merasakan kasih Allah. Maka dengan doa kita diajak untuk menumbuhkan cinta yang lebih besar kepada Tuhan. Dengan puasa kita pun diajak untuk menumbuhkan cinta yang benar terhadap tubuh kita. Karena seringkali karena cinta kita pada makanan, kita lupa cinta pada diri kita sendiri. Dan dengan sedekah kita diajak untuk menumbuhkan cinta yang besar kepada sesama, sehingga mereka pun mampu merasakan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan menerima abu, dan kita akan dikatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kita mau disadarkan dengan menerima abu. Abu itu, debu itu sesuatu yang di bawah, yang kerap kali kita injak, yang kadang-kala tidak ada harganya, hanya debulah, ya. Tetapi tanda Rabu abu yang akan disematkan di dahi kita bukan semata-mata mau menunjukkan kefanaan atau keduniawian kita, bukan hanya sekedar itu, tetapi abu yang nanti kita akan sematkan itu berasal dari apa? Daun kelapa atau palma? Palma. Ini banyak kelapa ya. Dari daun palma dikumpulkan saat dibagikan kepada umat saat minggu. Ngapain kita minggu palma? Mengingat sengsara, ya toh? Mengingat Yesus yang diagung-agungkan, tetapi beberapa hari kemudian Yesus akan ditangkap, disengsara, bahkan dijatuhi hukuman. Palma-palma yang dibagikan, yang diterima oleh Anda semua dan disimpan di rumah Anda sebelum Rabu abu dikumpulkan dan dibagikan, itu adalah simbol bahwa kita menerima abu tidak hanya kita menyadarkan kerendahan kita sebagai ciptaan, tetapi juga kita diajak, diundang sama seperti Yesus yang mati, ya, mengalami sengsara dan mati. Dan palmanya ini kita taruh di dahi kita. Kita diajak untuk seperti Yesus. Di dalam hidup Yesus, Yesus dipanggil untuk memuliakan Allah, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kita pun dengan diberi tanda di apa ini? Dahi kita masing-masing, kita diajak, diingatkan, dipanggil bahwa kita pun harus seperti Yesus. Menyadari panggilan kita masing-masing. Tidak hanya sekedar seperti Yesus mati, tetapi juga dari kematian datanglah kebangkitan. Rabu abu mengajak kepada kita untuk tumbuh menjadi lebih penuh, menjadi sosok seperti putra Allah sendiri, seperti Yesus yang karena mengikuti, berpasrah pada kehendak Allah, dia rela untuk mengorbankan hidupnya, mati, tapi dia juga bangkit. Maka mengawali masa Prapaskah, mengawali pertobatan kita, mengawali untuk pembaharuan hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan, kita diajak, diingatkan bahwa kita semua dipanggil seperti Allah memanggil putranya sendiri, yakni Yesus. Untuk selalu Yesus mengatakan bahwa kehendakku adalah melaksanakan kehendak Allah. Semoga abu yang sebentar lagi akan kita terima, dan kita akan diberi kata-kata bertobatlah dan percayalah pada Injil, menjadi makanan keseharian kita untuk menjalani masa Prapaskah ini, untuk sengsara dan tidak hanya sengsara tetapi bangkit bersama Kristus di Paskah nanti. Maka mari kita mohon berkat Tuhan, mohon kekuatan,
Karena untuk menjadi seperti putra Allah sendiri, Yesus sendiri, itu harus mengorbankan hidupnya. Kita pun diajak untuk mengorbankan hidup kita melalui doa, melalui puasa, dan melalui amal kasih. Doa mengajak kepada kita untuk kembali melihat relasi kita dengan Tuhan. Puasa juga untuk melihat bahwa tubuh kita diciptakan bukan semata-mata untuk mengikuti keinginan tubuh kita, tetapi tubuh kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan bersedekah, beramal, kita diajak untuk membantu orang lain merasakan kasih Allah sendiri yang kita rasakan. Mari kita mohon berkat untuk itu semua, dan mari kita memasuki masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin.